Oke, jadi mau bahas soal-soal PR yang ditutorin Power Soma dari tutor 9. Pertama kita mulai dari 2B ya. Jadi 2B itu jika U itu sama dengan U1, U2, lalu faktor yang tegak lurus dengan U itu adalah minus U2, U1. Misalkan U itu adalah 3/5, 4/5, maka faktor tegak lurusnya itu adalah minus 4/5, 3/5. Di sini diketahui bahwa turunan berarah FAB itu sama dengan 3, dan turunan berarah FAB di vektor U tegak lurus itu sama dengan 1. Di sini kan kita disuruh cari nabla FAB-nya. D turunan berarah itu kan berarti nabla dari FAB kita kalikan, kita dot product dengan faktor U, ya kan. Dan di sini 3 sama dengan nabla ini kan turunan terhadap X, turunan terhadap Y, gitu kan. Didotkan dengan U di sini adalah 3/5, 4/5. Kita operasikan jadi 3/5 Fx ditambah 4/5 Fy. Terus untuk kasus yang kedua, berarti kan DU tegak lurus FAB-nya sama dengan nabla FAB dikali dengan faktor U yang tegak lurus. Oke, di sini 1 sama dengan nabla FAB-nya tidak berubah, tetap turunan terhadap X dan turunan terhadap Y di titik AB. Faktor U tegak lurusnya adalah minus 4/5, 3/5. Di sini kita dapat minus 4/5 Fx ditambah 3/5 Fy itu sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa eliminasi salah satu ya. Tambah 4/5 Fy sama dengan 3, minus 4/5 Fx ditambah 3/5 Fy sama dengan 1. Gitu. Ini kita kalikan 3, ini kita kalikan 4. Jadi 12/5 Fx ditambah 9/5. 9/5 Fx ditambah 12/5 Fy sama dengan 9, minus 16/5 Fx ditambah 12/5 Fy sama dengan 4. Lalu kita kurangin, kita dapat di sini 25/5 Fx sama dengan 5. Maka Fx di sini sama dengan 1 gitu ya. Terus kita tinggal cari Fy-nya. Tinggal kita substitusi aja tadi. Jadi kan 3/5 Fx itu 1 ditambah 4/5 Fy sama dengan 3. Nah, 4/5 Fy sama dengan berarti 12/5. Sini Fy sama dengan 3. Maka kan tadi kan nabla FAB itu adalah turunan terhadap X, turunan terhadap Y di titik AB. Dan di sini kan berarti kan adalah 1,3 gitu. Untuk nomor 2B. Oke. Lanjut ke nomor 4A. Misalkan ada fungsi di sini diketahui adalah fungsinya X kuadrat kali Y pangkat 3 dikurang Y pangkat 4 di titik 2,1. Nah, kita disuruh mencari turunan berarah pada arah θ sama dengan pi/4. Nah, ini kita gambar aja di bidang kartesius gitu ya. Di sini θ-nya adalah pi/4. Nah, kalau pi/4 kan berarti kalau bisa kita bikin Pitagoras gitu ya. Ini adalah 1, di sini adalah akar 2 gitu kan. Maka kan vektor satuannya adalah 1/2, 1/2. Ini adalah vektor arahnya. Ini adalah U gitu. Lalu di sini turunan berarah berarti kita cari DU-nya. DU FAB sama dengan berarti nabla FAB kita dot produkkan dengan vektor U. Di sini kita cari dulu
FAB-nya, nabla FAB-nya. Berarti kan turunan terhadap X dikali dengan di koma turunan terhadap Y gitu ya. Turunan terhadap X pertama adalah 2X Y pangkat 3, koma turunan terhadap Y-nya 3X kuadrat Y kuadrat min 4 Y pangkat 3. Sekarang turunan di titik 2,1 kita cari. 2,1. Berarti di sini 2 kali 2 kali 1 pangkat 3, 4. 3 kali 4, 12. 12 dikurang 4, 4,8. Nah, sekarang kita cari turunan berarahnya, tinggal kita dot aja ya. Di titik 2,1. Berarti 4,8 didot dengan 1 per akar 2, 1 per akar 2. Berarti 4 per akar 2 ditambah 8 per akar 2. Ini sama dengan 12 per akar 2 atau sama dengan 6 akar 2. Untuk nomor 4. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini kita disuruh menentukan gradien F di titik P dan laju perubahan F di titik P pada arah U. Berarti kan sama dengan sebelumnya ya. F X Y itu sama dengan ln X kuadrat ditambah Y kuadrat. P-nya 2,1 di titik ini, dan vektor U-nya itu adalah min 1,2. Nah, ini kan karena belum vektor satuan, jadi kita bikin dulu vektor satuannya ya. Berarti kan 1 per 5, gitu ya. 1 per akar 5 dari ini. Jadi vektor satuannya adalah minus 1 per akar 5, 2 per akar 5. Oke, kita udah dapat. Sekarang kita disuruh cari DU-nya berarti. DU F XY-nya. Berarti kan kita cari nablanya. Nabla F XY didotkan dengan vektor U. Nah, nablanya itu kan turunan terhadap X, turunan terhadap Y. Sekarang kita cari dulu, turunan terhadap X kan berarti 1 per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali turunan yang di dalam kurungnya, 2X. Turunan terhadap Y-nya 1 per X kuadrat tambah Y kuadrat dikali 2Y. Didotkan dengan faktor U. Sekarang kita cari di titik P. Berarti di titik 2,1. Itu sama dengan 2 kali 2, 4 per 5, 2 per 5. Didotkan dengan min 1 per akar 5, 2 per akar 5. Ini kita dapat minus 4 per 5 akar 5 ditambah dengan 4 per 5 akar 5. Jawabannya adalah 0. Nah, berarti laju perubahan F di titik P pada arah U itu adalah 0. Gitu ya. Lanjut ke nomor 6. 6 yang C. Nah, ini mirip dengan nomor 5B ya. Sama itu F, P, Q. Sama dengan I E pangkat minus P ditambah P dikali E pangkat minus Q di titik P sama dengan 0,0 gitu ya. Berarti kan di sini sama seperti sebelumnya, kita cari dulu nablanya. Nabla di titik nabla FPQ. Nabla FPQ. Oh, sorry, bentar. Ini kan karena kita disuruh mencari arah dan laju perubahan maksimum dari fungsi pada titik P, berarti di sini kan kita disuruh mencari faktor U supaya perubahannya itu maksimum gitu kan. Turunan berarah itu kan artinya nabla didotkan dengan U atau sama dengan besar nabla dikali besar faktor U cos theta. Dan ini akan bernilai maksimum. Maksimum itu ketika cos theta itu sama dengan 1 gitu ya. Bernilai minimum ketika cos theta itu sama dengan minus 1. Pada sini kita bisa merumuskan kalau faktor U itu adalah sama dengan, karena ini 1 gitu ya. Maka faktor U itu sama dengan nabla FPQ dibagi dengan besar
nabla FPQ gitu. Ini adalah vektor U. Sekarang kita tinggal cari nablanya aja. Berarti nablanya itu adalah turunan terhadap P dan turunan terhadap Q. Berarti minus Q, E pangkat minus P, ditambah E pangkat minus Q, turunan terhadap Q sekarang. E pangkat minus P dikurang P kali E pangkat minus Q. Sekarang kita tinggal masukin titik 00-nya berarti. Ini kan berarti E pangkat minus 0, 1, E pangkat minus P juga 1. Berarti 1,1. Nah, di sini besar nablanya berarti adalah akar 2 ya. Jadi di sini adalah 1,1 per akar 2. Jadi vektor U itu adalah 1 per akar 2, 1 per akar 2. Gitu. Saya mau ngasih tips and trick juga untuk nentuin U supaya maksimum. Nah, kalau U maksimum itu kan berarti kan cos θ-nya itu sama dengan 1, alias θ-nya itu adalah sama dengan 0 gitu. Artinya sudut di antara ini, vektor nabla ini dengan U itu adalah 0 gitu. Artinya mereka berhimpit. Jadi misalkan ke sini itu adalah arah dari nabla FPQ, maka vektor U-nya juga adalah di sini gitu. Maka di sini kita bisa langsung menyimpulkan gitu ya, kalau misalkan U itu sama dengan vektor FPQ-nya. Cuman karena U itu vektor satuan, maka kita perlu membaginya dengan besar FPQ gitu. Nah, gimana kalau misalkan cos-nya itu sama dengan minus 1 gitu ya. Berarti kan U itu berbeda arahnya gitu ya. Kan tadinya sebelumnya searah, ini kalau cos θ-nya itu sama dengan 1. Kalau cos θ-nya itu sama dengan min 1, berarti kan antara U dengan nabla FPQ itu terpisah sejauh 180 derajat atau sejauh 90 derajat gitu ya. Sejauh 180 derajat kan ya, berbeda arah gitu. Berarti kan yang satunya ke sini, satunya FPQ-nya ke sini, maka faktor U-nya itu adalah bergerak ke arah sini gitu. Maka U itu adalah ya negatif dari FPQ gitu. Dibagi dengan besarnya FPQ. Dibagi besarnya nabla FPQ gitu. Oke, aku lanjut ke nomor yang selanjutnya. Ini adalah nomor 8. Nomor 8 yang B, itu kita disuruh menentukan persamaan bidang singgung, PBS ya, persamaan bidang singgung dari Z sama dengan ln X minus 2Y di titik 3, 1, 0. Ini kan kalau menentukan persamaan bidang singgung itu kan kita bisa cari faktor normalnya dulu ya kan. Atau aku sih biasanya kayak gini aja, X sama dengan, ini lebih ke rumus sih sebenarnya. Turunan terhadap X dikali X min X0 ditambah turunan terhadap Y dikali Y min Y0 gitu. Di sini kan X0-nya adalah 3, Y0-nya adalah 1, dan Z0-nya adalah 0 gitu ya. Sekarang kita cari dulu turunan terhadap X-nya deh. Biar bisa langsung dimasukin gitu ya. Fx di sini kan berarti kan 1 per X minus 2Y dikali turunan yang di dalam kurungnya itu adalah 1 gitu ya. Maka Fx di titik 3, 1, 0 ini berapa gitu. Berarti 1 per 3 dikurang 2 sama dengan 1. Oke, kita udah dapat Fx, sekarang kita cari Fy-nya. Turunan terhadap Y-nya berarti kan 1 per X minus 2Y kali turunan dalamnya minus 2. Gitu. Maka Fy di titik 3, 1,0 itu adalah minus 2 gitu ya. Sekarang kita tinggal masukin ke rumus yang di sini gitu. Berarti Z sama dengan Z0-nya kan 0 ditambah Fx-nya itu 1 dikali X min X0 3 ditambah Fy-nya itu minus 2 dikali Y minus 1. Ini kita hitung X minus 3 minus 2Y tambah 2. Berarti Z sama dengan X minus 2Y minus 1. Nah, ini adalah
persamaan dari bidang singgungnya. Oke. Nomor 9. Nah, sebenarnya linearisasi ini juga mirip ya dengan persamaan bidang singgung gitu, karena kan kita mencari nilai di bidang singgungnya gitu, ya kan? Di sini kita disuruh nyari linearisasi dari fx y sama dengan x per x plus y di titik 2,1 gitu ya. Kalau aku sih formulanya disamain aja gitu. Misalkan berarti linearisasi di 2,1 itu kan sama dengan nilai dari fungsi itu gitu ya. Di sini kan kita cari linearisasinya doang, maksudnya kayak rumusnya gitu. Tapi angkanya kita belum nggak dikasih tahu ya di sini. Biasanya kan kita disuruh nyari linearisasi dari angka yang ada di dekat sini gitu. Misalkan di 2,1 dan 0,9 gitu. Linearisasinya sini aku kasih Lxy aja, itu sama dengan fxy ditambah turunan terhadap x dikali x min x0 ditambah fy dikali y min y0 gitu. Nah, ini di sini adalah x0 dan ini adalah y0-nya. Oke. Berarti kan di sini adalah di sini x0 y0 ya maksud aku. Berarti kita cari f2,1 ditambah turunan terhadap x di titik 2,1 tentunya kali x minus 2 ditambah fy dikali y minus 1. Gitu. Di sini kan berarti F21 itu adalah 2/3 turunan terhadap X itu adalah, berarti kan kita pakai aturan pembagian ya, berarti X plus Y dikurangin X per X plus Y kuadrat dikali X minus 2. Turunan terhadap Y di sini adalah minus X per X plus Y kuadrat dikali Y min 1. Berarti linearisasinya itu sama dengan 2/3 ditambah, ini dihitung nih di titik 2,1 ya. Ini juga dihitung di titik 2,1. Gitu. Berarti kan jadi 1/9 X min 2 ditambah dalam kurung minus 2/9 kali Y minus 1. Ini linearisasinya. Jadi kalau misalkan kita mau cari linearisasi tadi di titik 2,1 sama 0,9, maka kita cuman perlu mengganti X dengan 2,1 dan Y dengan 0,9 gitu. Oke, aku lanjut ke nomor yang 10. Nomor 10 ini kita disuruh membuat linearisasi lagi ya. Di sini kita diketahui kalau F25-nya itu sama dengan 6, Fx 2,5 itu sama dengan 1, dan Fy 2,5 itu sama dengan minus 1. Kita di sini disuruh mengestimasi, artinya di sini L gitu ya. L 2,2 dan L 2,2, 4,9 gitu ya. Berarti kan kita pakai yang tadi kan linearisasi itu sama dengan fungsi di titik tersebut gitu ya, di titik AB ditambah X turunan terhadap X kali X minus A ditambah turunan terhadap Y dikali Y minus B. Maka di sini kan linearisasi 2,2, 4,9, berarti itu kan kurang lebih gitu ya. Karena kan kita pakai tanda yang kayak gini sama dengannya Krigwil. F di titik 2,5 gitu ya. Tambah turunan Fx dikali X di sini adalah 2,2 dikurangin 2 tambah turunan terhadap Y. Y di sini adalah yang angka yang ingin dilinearisasi gitu ya. 4,9 dikurang titik acuannya itu adalah 5. F25 di sini kan kita udah dapat nilainya itu adalah 6. Fx di titik 2,5 adalah 1 dikali 0,2 ditambah Fy-nya itu adalah negatif 1 dikali negatif 0,1. Berarti di sini linearisasinya adalah 6,3 gitu ya.
Oke. Di sini aku lanjut lagi ya ke nomor 13 gitu ya. Kita disuruh mencari DZ/DT, DZ/DT. Z itu adalah tangen minus 1 Y per X, dengan X itu sama dengan E pangkat T, dan Y itu sama dengan 1 per E pangkat minus T. Nah, di sini kita disuruh cari do Z, do T-nya. Berarti kan di sini kita pakai aturan rantai ya. Pertama kita turunkan do Z, do X dikali do X, do T, ditambah do Z, do Y, gitu, dikali dengan dy dt. Jadi kita hitung aja nih, turunan terhadap X kan berarti kan turunan dari inverse tan itu adalah 1 per 1 plus Y kuadrat per X kuadrat. Dikali turunan ini, turunan dalamnya ini. Turunan dalamnya itu adalah, karena berarti minus 1 per minus Y, minus Y per X kuadrat. Dikali dengan turunan X terhadap T, ya, E pangkat T, gitu ya. Ditambah turunan terhadap Y, dz kita turunin terhadap Y. Berarti kayak gini, dikali turunan Y terhadap T, gitu ya kan. Berarti kan minus E diturun 1 per minus E pangkat minus T, kita turunin terhadap T jadi E pangkat minus T, ya kan. Nah, ini deh jawabannya. Tinggal terserah mau disederhanain kayak gimana. Terus aku lanjut ke nomor 14. Misalkan itu Z itu sama dengan X kuadrat Y pangkat 3, X itu sama dengan S cos T, dan Y itu sama dengan S sin T. Maka di sini kita disuruh cari pertama DZ ds. Ya, kalau DZ ds berarti kan DZ kita turunin terhadap X kali DX ds ditambah DZ dy kali dy ds pakai aturan rantai gitu ya. Turunin terhadap X jadi 2X Y pangkat 3, turunin terhadap S jadi cos T, ditambah do Z do Y-nya jadi 3X kuadrat Y kuadrat, turunan terhadap Y terhadap S jadi sin T. Terus kedua kita cari DZ DT-nya. Jadi pakai aturan lantai lagi, turunin terhadap X dulu, baru dx diturunin terhadap dt, ditambah dz diturunin terhadap y dikali dy dt. Nah, dz dx di sini adalah sama ya tadi 2x y pangkat 3. Yang berubah adalah dx dt-nya. X cos t diturunkan terhadap t, jadi minus s sin t. Ditambah 3x kuadrat y kuadrat dy dt. S sin t diturunkan terhadap t, jadi s cos t. Gitu. Lanjut ke nomor 15 ya. 15 dan 16 itu hampir mirip ya. 15 itu kita disuruh mencari dy dx. Berarti persamaannya adalah seperti ini gitu ya. Kita bisa pakai aturan rantai lagi. Kita bikin fungsinya berbentuk implisit. Kita bikin sebelah kanannya 0, jadi x kuadrat minus y kuadrat. Nah, ini anggap ini adalah sebagai fungsi baru gitu ya. Adalah sebagai fungsi fxy gitu. Di mana y itu adalah variabel yang bergantung terhadap x gitu kan. Maka di sini kan kita bisa membuat aturan rantai gitu ya. Do f do x dikali do x ditambah do f do y dikali dy dx gitu. Karena kan yang mau kita cari adalah ini gitu. Oke, sekarang kita turunin terhadap x dulu. Y cos x diturunkan terhadap x, jadi minus y sin x minus 2x. X diturunin terhadap x ya 1 gitu ya. Tambah kita turunkan terhadap y. Jadi y cos x diturunin jadi cos x minus 2y kali dy dx sama dengan 0. Maka di sini dy dx-nya adalah 2x ditambah y sin x per cos
X minus 2Y. Gitu. Terus untuk nomor 16 juga sama gitu ya, karena kita kerjain yang A. Kita bikin fungsinya implisit lagi. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat minus 3XY Z sama dengan 0. Yang pertama itu adalah kita mencari do Z, do X gitu ya. Di sini Z itu adalah variabel yang bergantung terhadap X gitu ya. Y bukan adalah variabel yang bergantung terhadap X. Nah, di sini berarti kan misalkan ini adalah suatu fungsi apa? F, X, Y, Z gitu ya. Maka turunan do Z, do X-nya adalah do F dikali turunan ini dulu ya. Kita belum mencari. Nanti fungsi ininya kita dapatkan dari ini gitu. Do F, do X kali dx dx ditambah df dy dikali dy dx ditambah df dz dikali dz dx sama dengan 0. Kita dapat do z do x-nya itu dari sini gitu. Nah, karena kita tahu kalau y itu tidak bergantung, y adalah variabel yang independen terhadap x gitu, maka ini adalah 0. Jadi keseluruhan ini ya pasti 0 gitu. Kita tinggal cari ininya aja sebelah sini. df dx-nya sama df dz. Jadi df dx-nya di sini adalah kita turunkan terhadap x. Berarti jadi 2x minus 3yz. dx dx ya 1 gitu. Turunkan terhadap z. Jadi 2z minus 3xy. 2z do x sama dengan 0. Maka do z do x itu adalah minus 2x ditambah 3yz per 2z minus 3xy. Gitu. Untuk apa? Mencari do f do y gitu juga ya. Caranya do z do y gitu ya. Caranya juga sama gitu. Tapi bedanya adalah ketika samanya kita tulis ulang dulu. Maaf, ini karena diturunkannya terhadap Y gitu ya. Maka bagian bawah ini jadi terhadap Y. dy df dz dikali dz dy. Kan nanti kan kita dapat dz dy-nya kan dari sini ya. Nah, karena lagi-lagi x dan y itu adalah variabel yang bebas gitu ya, tidak saling bergantung. Maka ketika x itu kan konstan gitu ya, turunkan terhadap y, ini hasilnya adalah 0. Jadi kan kita tinggal cari yang ini sama cari yang ini. Nanti kita dapat nilai dz dy. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Oke, kita lanjut untuk nomor yang 20 ya. 20 itu aku akan kasih contoh aja. Disuruh untuk menentukan nilai maksimum, minimum, atau titik pelana dari yang B. Fxy sama dengan xy plus 1 per x ditambah 1 per y gitu. Oke, untuk mencari nilai maksimum, minimum, atau titik pelana itu kan berarti kan kita perlu mencari titik kritis gitu ya. Titik kritis itu adalah di mana turunan terhadap x sama dengan 0 dan turunan terhadap y-nya sama dengan 0. Harus memenuhi kedua syarat ini. Maka sekarang coba kita turunkan gitu ya. Berarti y minus 1 per x kuadrat sama dengan 0. Ini x minus 1 per y kuadrat sama dengan 0. Di sini y itu adalah 1 per x kuadrat. Nah, ini kita substitusi aja nih ke dalam sini. Gitu ya. Jadi x dikurang 1 per 1 min x kuadrat dikuadratkan sama dengan 0. Berarti di sini jadi x dikurang x pangkat 4 sama dengan 0. Kita bisa dapat minus x gitu ya.
X pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Maka di sini kita bisa dapat X yang sama dengan 0, X sama dengan 1, gitu. Ini aku ada yang salah nggak ya? Atau X sama dengan 1. Ini udah bener ya? X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, gitu ya. Nah, X sama dengan 0 itu kan tidak termasuk ke dalam domain ya, karena kan di fungsi ini gitu ya, itu domainnya X tidak boleh sama dengan 0 atau Y-nya juga tidak boleh sama dengan 0 gitu kan. Nah, maka ini X sama dengan 0 tidak termasuk titik kritis gitu. Berarti yang bisa kita pakai adalah X sama dengan 1-nya. Oke, di sini X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan, kita masukin lagi ke sini, adalah 1 per X kuadrat, 1,1. Berarti 1,1 di sini adalah titik kritis. Oke, sekarang kita ingin menentukan apakah titik kritis itu merupakan titik maksimum, ataukah minimum, ataukah lana gitu ya, dengan membuktikan menggunakan ini nih, teorema yang ini. Mencari nilai D dengan cara fx turunan fx dikali fyy dikurang fxy kuadrat gitu ya. Apabila D-nya itu lebih besar dari 0 dan fxx-nya itu lebih besar dari 0, maka dia adalah minimum lokal gitu ya. Apabila D-nya lebih besar dari 0 dan fxx-nya itu kurang dari 0, maka dia adalah maksimum lokal. Apabila D-nya itu kurang dari 0, tidak dapat ditentukan itu apa ya. Bisa aja pelana gitu ya. Lalu di sini titik 1,1, berarti kan kita cari dulu fxx-nya. Berarti kan turunan terhadap x-nya jadi minus x. Jadi 2 per x pangkat 3. Fyy-nya juga jadi 2 per y pangkat 3. Fxy-nya jadi 1, gitu kan. Lalu kita hitung nilai D di 1,1. Berarti kan 2 per 1 dikali 2 per 1 dikurangin 1 kuadrat. Kayak di sini adalah 4 dikurangin 1 sama dengan 3. Karena nilai D-nya lebih dari 0, nilai fx-nya juga dari 0, maka ini adalah titik minimum lokal yang jadi minimum global gitu. Titik 1,1. Oke. Sama caranya yang D juga kayak gitu. Nah, kita lanjut ke yang 21 aja kali ya. 21 yang B gitu. Sini fxy sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat tambah x kuadrat y ditambah 4. Dengan D-nya itu domainnya adalah mutlak x itu kurang dari sama dengan 1 dan mutlak y itu kurang dari sama dengan 1. Jadi kalau misalkan aku gambar di koordinat kartesius gitu ya, daerah domainnya itu berbentuk persegi gitu. Jadi kayak gini. Nah, ini adalah daerah domainnya. Nah, cara mencari nilai maksimum, minimum dari sebuah fungsi yang udah dikasih domain gitu ya kan. Pertama ada calon-calon titik maksimum atau minimum itu ya. Pertama kan titik kritisnya. 2 itu adalah ujung-ujung gitu, ujung-ujung dari domainnya gitu. Jadi pertama kita cari dulu titik kritisnya ya. Fx itu sama dengan 0 dan Fy sama dengan 0. Di sini jadi 2x ditambah 2xy sama dengan 0. Di sini 2y ditambah x kuadrat sama dengan 0. 2x kali 1 plus y sama dengan 0. Maka di sini x sama dengan
0 atau Y sama dengan negatif 1. Jadi kita substitusi aja ke sini. Kalau X-nya 0, berarti kan jadi 2Y sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Pasangan titik kritis pertama itu adalah 0,0. Lalu Y-nya sama dengan minus 1. Berarti kan minus 2 ditambah X kuadrat itu sama dengan 0. Maka X kuadrat sama dengan 2. X itu adalah plus minus akar 2. Gitu. Adalah berarti akar 2, minus 1 dan akar 2, minus 1. Minus akar 2, minus 1. Oke, karena titik kritis ini berdua kan tidak termasuk ke dalam domain ya. Maka ini tidak usah kita cari atau hitung gitu ya. Nah, sekarang kita perlu menghitung gitu nilai dari D 0,0 gitu. Pertama kan berarti kita cari fxx kali fyy min fxy kuadratnya. Turunan x terhadap x jadi 2 ditambah 2y dikali fyy-nya itu adalah 2 dikurang fxy. Ini diturunin terhadap x. Jadi 2x. Nah, kita hitung di titik 0,0 gitu ya. Dia jadi apa? 2 dikali 2 dikurang 0, 4. Nah, ini D-nya lebih besar dari 0 gitu, dan fx-nya juga lebih besar dari 0. Maka ini dugaan sementaranya titik 0,0 itu adalah minimum lokal gitu ya. Dengan kita cari dulu nilai di titik 0,0-nya itu berapa gitu. Kita dapatnya nilainya itu adalah 4. Ini dugaan sementara, ini adalah nilai minimum. Oke, lalu kita cari di titik ujung-ujungnya. Berarti kan di ujung-ujungnya itu adalah pertama ini ada garis pertama ya. Di sini aku kasih ada beberapa garis gitu ya di sini. Ini ada beberapa garis di sini gitu ya. Pertama kan ada line 1. Line 1 ini aku kasih angka deh. Yang ini adalah line 1. Yang mendatar kedua adalah line 2. Ini adalah line 3. Dan ini adalah line keempat gitu ya. Nah, di line 1 ya kan, garis mendatar 1 gitu. Nilai Y-nya itu adalah konstan. Ya kan? Nilainya konstan di 1. Sedangkan nilai X-nya itu bervariasi gitu. Nilai Y-nya adalah 1. Nilai X-nya itu ada di antara minus 1 sama dengan 1. Sampai 1. Gitu kan. Nah, di sini aku mau langsung coba masukin nilainya ke fungsinya aja gitu ya. Berarti kan kita coba dari nilai X yang paling kecil, itu adalah minus 1. Minus 1, Y-nya 1. Ini kita hitung nilainya berapa. Sebenarnya bisa sih cari di titik-titik sudut ini aja nih. Nilai fx-nya ya. Gitu. Ini coba aku hitung ya. Berarti pertama dari minus 1,1. Nilainya itu adalah minus 1 kuadrat, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4, itu 7. Lalu F di titik 1, minus 1. 1, minus 1. 1, minus 1 itu berarti 1 tambah 1 dikurangi 1, kurangi 1, tambah 4. 5 gitu. Lalu di titik minus 1, minus 1. Berarti 1 ditambah 1 dikurang 1 tambah 4. Ini juga 5. Di titik 1, minus 1. 1,1. Maaf. 1,1. Dia jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 4 ya. Jadi 7. Maka nilai maksimumnya itu adalah 7.
dan nilai minimumnya itu adalah 4 gitu. Oke. Nomor 23 itu tentukan 3 bilangan positif sehingga jumlahnya itu adalah 12 dan jumlah kuadratnya minimum. Nah, di sini aku mau coba misalin angkanya itu adalah X ditambah Y ditambah Z gitu ya, sama dengan 12. Jumlah kuadratnya berarti X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu supaya minimum. Nah, ini kita ganti fungsinya itu ya, jadi 2 variabel. Di sini aku misalin kalau Z itu adalah 12 min X minus Y gitu. Maka di sini X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan Z-nya tinggal disubstitusi. Nah, supaya minimum, maka yang pertama kita harus cari titik kritisnya gitu kan ya, F(x)(x), F(y)-nya. Nah, lalu kita cari bilangan gitu. Lalu kita cari bilangan yang mana kita buat Fx ini sama dengan 0, Fy sama dengan 0, kan itu namanya titik kritis. Nah, habis itu titik tersebut kita uji apakah dia lokal minimum atau lokal maksimum. Nah, dalam soal ini kan yang dicari lokal minimum, udah pasti titik tersebut adalah titik minimum gitu ya. Pertama kan kita cari Fx dulu deh. Turunan terhadap X-nya jadi 2X ditambah 2 dikali 12 min X minus Y dikali minus 1. Sama dengan 0. Nah, ini kita rapihin dulu ya bentuknya, jadi 2X plus 2X plus 2Y minus 24 sama dengan 0. Atau 4X ditambah 2Y minus 24 itu sama dengan 0. Sekarang kita cari turunan terhadap Y-nya. 2Y ditambah 12 min X minus Y dikali minus 1. Berarti ini jadi 2X ditambah 4Y minus 24 sama dengan 0. Nah, sekarang ini kita boleh boleh eliminasi gitu ya. Jadi 4X ditambah 2Y sama dengan 24. 4X ditambah 16Y sama dengan 48. Kita kurang. X-nya habis. Jadi di sini 2 dikurang 16 gitu ya. Jadi minus. Ini kan dikali 2. Jadi ini adalah 8Y. 8Y. Ini jadi minus 6Y sama dengan minus 24. Maka Y di sini sama dengan 4. Kita substitusi aja ke sini. Jadi 4X ditambah 8 dikurang 24 sama dengan 0. Maka 4X itu sama dengan 16. X juga adalah 4. Nah, sekarang kita cari tentukan apakah di titik 4,4 itu nilainya itu minimum gitu ya, dengan cara mencari nilai D. Nilai D di sini kan berarti Fxx dikali Fxy dikali Fy dikurang Fxy kuadrat. Fxx di sini adalah 4 gitu, dikali Fy-nya juga 4 dikurangin Fxy-nya itu adalah 2 kuadrat. 16 dikurang 4 12. Ini lebih dari 0, Fxx-nya juga positif, maka 4,4 itu sudah pasti adalah nilai minimum gitu ya. Karena kita udah dapat nih, maka ukurannya maka bilangannya itu adalah 4, Y sama dengan 4, nah Z juga sama dengan 4 ya. Karena kan tinggal kita masukin aja ke sini. Z sama dengan 12 dikurang 4 dikurang 4. Jadi ini adalah tiga bilangan positif gitu yang jumlahnya 12. Ya 4, 4 dan 4. Karena kan nggak dibilang harus berbeda gitu ya, berarti boleh sama. Gitu guys. Oke, sampai di sini ya.